Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doain kalau yang kompak menjawab salam saya dapat hadiah handphone. Mana handphone? Ibu mau hadiah handphone? Cius, cius. Handphonenya Ustazah Umar. Bukan salam tumbuh di sawah. Bukan salam tumbuh di sawah. Jatuh kekali di borong gaji. Saya doain kalau yang kompak jawab salam saya, insya Allah yang hadir di sini bisa pergi haji. Jadi belum pernah kompak Ustazah. Satu lagi boleh nggak? Satu lagi. Cius. Cius. Mohon salam tumbuh di sawah dan kekal di Abdul Yobi. Saya doain kalau ibu-ibu yang nggak kompak jawab salam saya, buka dari siswanya baru lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantian begitu ya? Alhamdulillah. Kita kasih dua ya? Iya kan ibu besar. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad wa nahaha 'ani tafarruq wa tabaghud wa manna 'alaina bi fadlihil 'alim idh manna 'alaina bi Muhammadin afdalul khalqi fahadana ila dinil haqqi wa siratil mustaqim wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul halim wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi khussa bil khuluqil azim. Faqala terusin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه من صلى علي صلاة صلى الله عليه وسلم عشرا وسلم Ustazah kalau orang lapar kayak begini, kalau orang lapar begini. Boleh cerita nggak? Saya lagi ngomong kan dia janji rumah kita berangkat jam 7. Saya sebejek-bejek belum pernah kemarin. Panggil rumah lainnya, jangan panggil Ustazah, masih suka tiktokan. Kita mah lagi sebenarnya mata udah panjang, jam 5 udah bangun, jam 6 pakai limpen. Minum ya. Jam 7 belum datang, jam 7:15 belum datang. Ya Allah, ini bedang udah mau luntur. Sampai jam 8, sampai jam setengah 9 tuh saya nyelonong sendiri. Tuh, ya beliau kan jam terbangnya tinggi Bu. Kita harus bisa beliau habis ceramah mungkin tadi. Nah, saya sebenarnya lagi ngambek kali ini, gue lagi ngambil kesel gitu. Kalau dulu ceritanya apa? Kalau nggak? Apa?
Ustazah apa mau kawan? Ayo Bu. Bu, kenapa saya telat? Tadi ada orang meninggal lewat pakai keranda, pocongnya jatuh. Pocongnya jatuh. Terus Bingung cara apa namanya ngangkatnya gimana? Jadi biasa pakai peci, berhenti mobil saya. oh begitu. Ngapain lo ngurusin mayat? Jangan baik, janji ada utang. Yang namanya manusia itu ketika terlihat ada orang kesusahan kesulitan ditolong, itu Tapi bagusnya pinter Bu. Saya udah banget aja Bu. Atau dia nongol. Jangan kalau begitu saya sama dia. Kan iritan tidak. Tidak. memang kalau Ustazah, Kenapa? kita mau safari bisa. Ya udah Di sini. silakan. Oh iya. Ya, ibu-ibu kumaha damai sehat ya. Berangkat ya saya jangan kemana-mana. Ini kan sudah Kabar sehat Bu. agama. Kalau sakit tak kemari ya. Sudah selesai. Ayo, Bubui bukan ya? saya sapa dulu ya. Ibu apa kabar? Baik. Masya Allah. Kesini ngapain? Makan di sini. Kesini ngapain? Ngaji. Masya Allah. Duduknya ibu, bersimpuhnya ibu. Masya Allah. Tidak lain dan tidak bukan mudah-mudahan kecuali karena hanya Allah Subhanahu. Itu ngapa pakai ngipas-ngipas? Masya Allah. Insya Allah keringat yang ibu keluarkan hari kipas. Kau biarin. Itu nanti buat saksi di surga. Kata Abu Bakar Siddiq, barang siapa yang hadir, yang datang, yang gembira, apalagi tuan rumahnya Ustadz Diki Abreni, Ustadz Diki yang mau mengeluarkan hartanya untuk menyambut kehadiran Rasulullah SAW, kata Abu Bakar, nanti dia bersamaku di surga. Senang kagak? Enak kagak? Bener gak Ustadz? Hah? Enak aja berarti. Demikian Bu, sesuai janji saya disuruh duet. Dikenalin namanya Usfat, singkatannya Ustadzullah. Kalau nama saya Hanifah. Siapa Bu? Orang Sunda teh nggak biasa ngomong Fa. Hanifah. Hanifah tuh bergado. Hanifah. Iya, nama saya Hanifah doang. Kalau Uma, karena Abi teh nggak mau dipanggil ustazah, bahasain anak Uma gitu. Uma teh sama dengan bisa itu ustazah, bisa ibu, bisa kakak, bisa ibu, bisa teteh gitu. Ini bahasanya Sunda atau Jawa sih begini? Sunda? Hah? Campur ya? Sirah itu? Oh, ini Sunda? Biasa Sunda? Oh, Abdi namanya Hanifah. Bener tak? Engkong Abdi teh Sunda. Engkong. Oh gitu. Engkong Abdi teh Sunda. Ayah darahnya Sunda eta dari bapak. Gitu. Umi teh Betawi, bapak Sunda itu. Kemudian ini Sundanya ayam ngangkak ya. Gitu. Ini kata Ustazah, siapa orang yang kumpul majalah sakomul tidak menyebut suatu majlis Betul? Yufdurun Allah Ta'ala di mana majlis di sini kita zikir kepada Allah. Betul. Tadi hadir di majlis taklim. Itu namanya naon? Ada yang tahu? Namanya naon? 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 Tawa? Tawa? Tawasul. Kalau bukan
datang. Nggak mau ngambil mie langsung naik. Mana gede banget begitu. Kenapa? Dia nggak ngerti. Padahal ustazah si Anu dipanggil buat maulid, tapi dia tidak menghargai maulid Nabi besar Muhammad SAW. Di sini begitu kagak? Datang assalamualaikum Ji. Saya mau kondangan. Orang lagi baca Yasin tahlil, nenek-nenek apa-apa disuruh berhenti. Ustazah naik ceramah. Saya ustazah kayak gitu. Saya ngomel sama tuan rumah, lu apa diizinin? Besok bilang dengan hormat, ustazah, ini maulid, ini bukan rumah lu. Kalau mau naik jam 7, bikin acara sendiri. Hargai nenek-nenek. Udah baca Yasin tahlil. Hadroh baju udah seragam. Udah pakai lipan. Dia ngomong naik. Apaan begitu? Ustazah ngomongnya kagak bener. Katanya disiplin. Udah minum dulu minum. Kan begitu, di sini begitu Pak. Yang namanya udah alhamdulillah girang. Semua yang namanya maulid kudu runtut. Kalau baik, ya kan ada jamaahnya. Kita bertawasul Yasin tahlil kan budaya. Benar nggak? Habis itu baca maulid, baru ceramah ada cengoran baru tuh ngomong. Habis itu baru tenteng madang. Lanjut Ustaz. Selama kalau orang lapar kayak begitu. Ustaznya udah minum. Boleh nggak air dulu air? Berarti Bercanda. Lanjut Ustaz. Ya gantian, sekarang gantian. saya baru temuan ustaznya kalau kayak gini. Ini salah satu ketika kita masuk surga Allah dan bersama Rasul dalam irama begini. Kalau ada nanti yang masuk neraka. Semuanya gitu. Kita juga ada tahu. Dia nggak jamak enggak? Iya. Ini ada motif-motifnya. Ini kan Abu Dhabi tahu. Ini Abu Dhabi. Ini mana? Di Dubai. Ini berasa. Kalau ada nanti yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang hambanya. Kalau ada nanti yang masuk ke surga, itu karena kita rajin berusaha. Semua terserah kamu, terserah Anda. Jadi ustazah, surga itu tergantung kita. Hadir dulu di majlis taklim ini calon penghuni surga Allah Subhanahu. Karena salah satunya ikhtiar untuk hadir di majlis ini. Lanjut. Lagu Elvis Kaisi dong. Gimana lagunya? Pernah sekali dari Jakarta ke Surabaya untuk meminum sana. Oh, ini bisa. Lanjut. Ini ustaznya penyanyi apa pendakwah ya? Assalamualaikum. Saya tahu saya beliau. Saya sering curhat. Ustaz Fatullah, kau di rumah gak ada Indomie, gak punya beras, gak ada telur.
aja, tinggal ngomong doang, tinggal ngomong, ya tinggal ngomong doang. Makanya kalau orang model kayak begini, bisa aja secantik kayak begini, kalau mau meninggal jangan di. Bilang Masya Allah. Kamu tadi barusan. Kamu barusan. Kalau orang kayak Bukan itu. Tadi bilang apa, Cang? cantik, Lagi. Aku ada isinya marah. Bilang Masya. Masya Allah. Kalau kita memuji orang, makanya kata Rasulullah nggak boleh harus dilempar pakai tangan. Harus didahului dengan lafaz Allah. Masya Allah, Neng. Cantiknya dibotoh amat. Oh, dokter-dokter cantik ya. Botoh bener. Orang Islam wajib harus bilang Masya Allah. Apapun, Masya Allah rumahnya bagus. Dan anak kecil. Masya Allah, luar biasa. Kenapa, Bu? Ayo, supaya tidak kena penyakit lain. Berapa banyak orang punten, ayah tadi dia sakit, nggak sembuh-sembuh. Udah ke dokter udah ke dukun nggak sembuh-sembuh. Bisa jadi kena penyakit ain. Nah, penyakit ain dari mana? Dari mulut seseorang yang memuji, nah tanpa mendahului lafaz Masya Allah, Subhanallah, Bagaimana. Jadi kalau kita nggak sesuatu yang indah, kita menyebut Masya Allah. Ya pokoknya apa baik lah, gitu lah. Oh, nah, bagaimana umat udah terlanjur kita yang dipuji bilang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Diingetin, barusan kamu apa? Bilang Masya Allah nggak? Bilang Masya Allah nggak? Bilang Masya Allah nggak? Dia nggak tahu nih. Belajar dikasih tahu. Kita yang nggak disebut bilang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita mau jangan. Lanjut. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. membantu saya Oh Ustazah, ini sering request setuju Business TV. Kalau saya ada di TV di Alfamart tuh stasiun Sisi ada sana. Kalau beliau Belum selesai. belum selesai. Mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati? Jadi aku harus masa sih aku, atau memang jatuh? Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita orang Islam senjatanya teh cuma saraha. Senjatanya cuma pinter. Yang pertama mau? Yang pertama mau? Aku senjatanya. Yang pertama apa? Kita punya senjata yang pertama apa? Yang pertama syukur. Ada bersyukur. Yang pertama syukur. Yang kedua sabar. Ya sayang. Yang pertama syukur, yang kedua sabar. Ibu Masya Allah, kita nggak pantas bersedih saban hari. Ada duit kagak ada duit, ada beras kagak ada beras, terus celing. Nah teh umat, ayah senjata teh dua bahasa Sundanya naon? Dua hiji, dua telu, tilu papat,
Itu Jawa ya. Terima. Ketika ibu senang, ketika ibu bahagia, ketika ibu bergembira, baik itu finansial, kondisi dan lain sebagainya, wajib lisan kita, hati kita, tingkah laku kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Sebaliknya, ketika kita ditimpa musibah, nauzubillah, ya, kesusahan, nggak enak, utang belum bayar, ya Allah, ya kan? Itu kan ustazah. Tahu aja Ustaz, ya kan? Masalah yang satu baru selesai, udah datang lagi, begitu kan? Anak yang ini, suami kebono, ipar begini, mertua kebono. Kata Allah, senjata orang Islam yang kedua adalah sabar. Benar gak sih, Kiai? Benar, sabar. Jadi syukur sama sisa sabar. Pegang baik-baik. Ketika kita senang, kita bersyukur kepada Allah. Ketika kita susah, kita sabar kepada Allah. Benar gak sih? Betul, orang sabar pangkatnya lebar. Orang sabar pangkatnya berarti kayak saya. Udah, jangan berusaha. Iya. Betul, pasti sah. Pada kita umatnya, inna uzomu kaza'ina uzomu bala. Sesungguhnya agungnya pahala itu disesuaikan dengan dahsyatnya ujian cobaan musibah yang menghampiri dalam kehidupan kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sabar itu adalah pahala yang sangat agung, sangat besar. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada seorang hamba masyarakat ketika tertimpa masalah musibah. Paham, Bu? Paham? Paham aja teman-teman. Berarti Allah cinta saya kepada siapa? Orang yang diuji masalah musibah. Makanya orang beriman, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari aja. Orang yang beriman pasrah, ikhlas, sabar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Faman apa kata Rasul? Faman radiya, barang siapa ridho, ikhlas menerima takdir yang Allah berikan kepadanya, sabar, mampu untuk menjalaninya. Kalau ceramah Allah begini. Dan jangan lupa, Iya. Dua dari Yesus. Jadi ini kesel, masih kesel sama saya, Bu. Iya, tadi masalah pocong. Jadi lewat keranda, pocong jatuh ke bawah. Ibu pernah lihat nggak film Indonesia? Pocong itu ustazah, itu jatuh dari keranda, kelindas dulu, mantai ke tiang listrik. Udah di tiang listrik di film Indonesia itu pintu hidayah disambar petir. Udah disambar petir, sambut geledek lagi. Luar aja kan. Berarti toh, cerita tuh nggak habis-habis. Ini masih marah saya. Apa kata Rasul? Faman rodiya, barang siapa yang ridha dan ikhlas ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sabar, dia ikhlas. Dia sabar, dia ikhlas. Orang yang beriman kepada Allah, taat tunduk patuh kepada Allah. Apa kata Rasul? Falahur ridha, Allah Subhanahu wa ta'ala ridha. Allah ridha kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada orang yang ikhlas, orang yang sabar. Orang yang sabar, orang yang ikhlas diangkat derajatnya ketika mengalami musibah. Musibah tadi kan musibah tadi telah kemarin. Bagus, amplopnya segitu doang. Ustazah, siapa orang yang ikhlas, sabar, mampu, itu berada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya rahmat, ampunan Allah. Allah berikan keberkahan ketika dia mampu bersabar, dia ikhlas menjalani ujian tersebut sampai waktu
Tapi sebaliknya Ustazah kalau nggak sabar, agak ikhlas, sebenarnya Ustazah sama main. Orang laki pembelaan ini kalau malah egois. Bukan pedang. Orang laki bukan lempeng ya bu. Ya. Lempeng lurus saya. Kalau orang itu gerutu, waman sakit barang siapa yang gerutu, Pak. Assalamualaikum. Siapa orang yang gerutu nggak marah, orang yang marah. Ngomel ya Allah, begini aman. Ustaz Allah, orang nantinya tidak ada kabar. Kan tadi kita masalah kok. Waman sakit barang siapa yang gerutu marah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala muji apa? Fala khusuku datang kemarahan Allah. Kagak diangkat derajatnya, kagak turun rahmat, kagak dapat ampunan. Itulah ciri-ciri orang yang marah seperti balik itu. Lanjut, aku balas lagi. Ustaz mati boleh. Ayo, lanjut. Ngapain itu? Kalian bukannya sudah percuma goyangan. Anda itu belum bisa. Bu, orang laki mah egois ya. Kita udah dandan, ya kan? Malam-malam udah pakai baju yang cakep, ya bu. Kalau udah peka, ya kan? Baju udah diangkat sampai paha, dia miring kemana? Aku mau ceritain misalnya, itu bagian laki-laki Pak. Belum selesai. Tadi Ustaz ngomong begitu, iya aja dah. Kita makan lagi mudahkan. Tapi belum kelar. Tadi kata Pak Kiai, barang siapa yang sabar akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita dulu. Jangan lu sabar-sabar aja. Saya teh udah sabar. Kata siapa? Tidak ada orang yang sabar. Iris kuping selama lebarnya manusia kata Ustaz. Saya sudah sabar, saya udah ikhlas. Bohong. Tidak ada manusia yang sabar. Tidak ada manusia yang ikhlas. Tidak ada manusia yang baik. Tidak ada manusia yang benar. Akan tetapi berusaha untuk baik, untuk benar, untuk ikhlas. Kecuali baginda Nabi besar kita Muhammad. Baru dia emang benar-benar manusia paling ikhlas. Si Umar jauh. Berusaha untuk ikhlas, berusaha untuk baik. Sungguh baik jika kita ingin menjadi baik, tapi tidaklah baik jika kita merasa paling baik. Balas. Orang sabar itu mesti dipaksa. Paham? Orang sabar itu mesti dipaksain. Nah tadi kan udah sabar ya, teriak-teriak keluar berdua. Saya masih bisa aja. Ini kayaknya belum puas-puas curhat di depan mama. Assalamualaikum. Sampai di mana tadi? Hah? Sabar. Oh. Kenapa sih kita masih sabar melayani suami? Mesti sabar. Pagi, ayam beef, tolong satu kopi. Ibu mesti apa? Oh, yang merentah lagi siap laksanakan 86. Ya kalau malam dikasih bikin kopi, kalau dikasih jangan. Ustazah, ada hadis pemacetnya. Jika dapat kau saudaraku hajati fakat diwakilkan kalah tanur. Dengerin. Dengerin. Dengar nggak? Kalau seorang suami minta jatah, tahu bapak nggak tahu ya pak, minta jatah. Ya kadro, tahu minta jatah, kepengen suami udah dalam 3 kali sampai 7 kali mungkin.
masih baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lanjut lagi. Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwal rahmanur rahim. Baca. Suami udah cepet. Ya Pak ya. Pengen nggak Pak? Jujur aja, jujur Pak, jangan ada dusta di antara kita. Itu mah istrinya yang tolol. Pokoknya aku mah. Kan begitu lah, enak. Tadi sekali tolol, kalau cuma sehari 3 kali. Bener itu. Nah iya, bininya yang tolol. Pak, Enak. tuh, saya kalau udah marah. Jadi Ustazah kewajiban meskipun ibu-ibu merasa. Sekarang saya balik nih. Ya. Katanya kalau suami minta sama bini kagak ngasih, malaikat murka. Gimana sekarang? Misalnya nih kok begini lo. Ya. Misalnya yang isi ini sekarang. Gak apa-apa, bener juga gak apa-apa. Umah udah pengen kecil. Pengen dulu nih. Pengen banget gitu ya. Kita udah ngasih kode. Sampai diperkosa kita ngasih. Gimana hukumnya? Jangan curang lo ya. Jangan curang. Bagaimana laki kagak mau ngasih, ini minta. Ayo. Udah, ayo sok atuh sok. Ini bisa. Nah, penting pegang dia. Berceramah. Bagaimana kesel ya, gak dikasih. Tidak begitu kewajiban. Kewajiban. Nah kewajiban. Jangan giliran perempuan kagak bisa lo masih dalil. Istri yang tidak bisa memberikan itu, si itu. Maka malaikat akan melaknat sampai pagi. Bagaimana kalau sebaliknya? Istri kepengen, apa dosa? Kan punya kita, burung-burung kita. Halal, bagaimana? Kecuali punya tetangga. Halal, kunaon, aku gak mau, kunaon. Kan kewajiban. Apakah itu selingkuh? Saya mau nanya nih. Apa? Jujur ya. Saya ini kan janda. Ya, karena ada lakinya. Suaminya ini. Makanya ada tuh dari Kiai Masud Siti. Kenapa? Baru sekarang. Tadi dijawab dulu ya. Enggak, dalil capek. Itu kan pahala umroh 3 kali umroh kalau Maksudnya begini punten. Istri teh ada. Oh, sih boleh tuh. rasanya Perempuan memperkaos makhluk yang bernama pria. Boleh tuh, tapi bukan punya tetangga bukan. kalau menurut saya Ustazah Boleh tuh. ya boleh pada lakinya Tadi bilang ada enggak. ya boleh pada lakinya ya aneh sedang kan oh betul kata Ustazah kalau bisa jangan suami dekat ibu pengen keluar itu pahalanya luar biasa apa? Surga dari mana aja ibu bisa masukin surga dari mana aja bapak bisa bapak ibu bisa masukin yang penting kita duluan bagaimana suami hukumnya harus melayani Kalau tidak melayani, ya lain lagi dan suami kan masalah nafsu kita rambut boleh putih nafsu gede tanya tuh tadi itu kan yang satu itu wah pengen banget ayo pasang hadirin rahmatullah. Kita kembali ke sabar. Sabar itu terbagi menjadi 3 bagian. Bukan sekonyong-konyong ibu tahu arti, ibu tahu kalimat sabar dan ibu merasa sudah sabar dan
Yang kedua, nanti Pak Ustadz aja yang menjabarkan. Sabar dalam menghadapi maksiat atau dulu beda sama sekarang Bu. Dulu telepon itu dagangnya masih kayak Indomie, terus lari ke BBM hilang ganti pakai Nokia udah hilang, sekarang Android, sekarang mah punya WhatsApp, Facebook, YouTube, ya. Facebook, YouTube, Twitter, banyak aplikasi, Instagram. Itu sangat mudah, tergantung kita mau maksiat atau sebaliknya mau cari pahala. Dulu orang kalau selingkuh Bu, itu ke misbar, bener nggak? Ketemu ke pasar. Kalau sekarang mah gampang, ada HP, ada WhatsApp, tinggal tuh orang tahu laki madep kanan, bini madep kiri, tadi main HP, itu tahu ngapain? Tahu ujiannya berat, bini yang nggak pernah disentuh sama laki, ini ada yang japri lagi ngapain nih? Mulai sehari 2 hari ketemuan tuh. Prostitusi sekarang lebih gampang, lebih mudah ketimbang dahulu. Jadi sekarang itu iman harus kuat. Kalau amin, Bagaimana kalau amin? kalau dekat iman mesti kuat. Iman. Kalau amin gimana? Gak tahu lah saya. Imron. Harus Bu. Itu sabar. Yang ketiga, sabar ketika menghadapi kesulitan atau musibah. Dan jangan lupa pesan rumah, ketika ibu berdoa jangan begini Bu bahasanya. Kata Imam Ghazali, kalau ibu berdoa ya Allah berikanlah aku kesabaran, itu salah. Makomnya udah tinggi. Kenapa? Karena identik sabar itu dengan kesusahan, dengan kesulitan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana atuh ummah yang benar kata Imam Ghazali teh, ya Allah berikanlah aku kesehatan. Jadi sabar ada berapa tadi? Ada 3. Dan jangan berdoa ya Allah berilah aku kesabaran, karena sabar itu identik dengan tapi ketika kita minta ya Allah berilah aku kesehatan, nah karena ketika orang sehat bisa ibadah, bisa makan kalau sabar identik dengan lumpuh, begitu kata Imam Ghazali. Lanjut. Benar harus. Makanya kata Bahari, kalau sudah baru bahwa Tuhan lanjut kok hari sini anak mulai rumah jeram bahwa kehadirannya sungguh besar aku rasa kehilangan dia, sungguh rasa. Assalamualaikum. Apa tadi ada 3 disampaikan oleh beliau. Yang pertama sabar, fasta'in bisobri wasasna dalam melaksanakan sholat. Orang yang sabar yang ustazah, orang yang sabar adalah orang yang dekat dengan Allah. Apa dalilnya? Innallaha ma'as-sabir. Innallaha yuhibbus, Allah cinta sama orang yang sabar. Orang sebagai orang mukmin, orang beriman kepada Allah, mengikuti tingkah laku Rasulullah dalam berakhlak. Sabar bagian daripada akhlak pada Allah. Allah cinta, Allah sayang.
Melayani suami. Ibu dikasih uang belanja seberapa? Wah, Harian apa bulanan? Gitu. Sehari sabaraha. Bisa emang murah-murah punten Pak Ustad. Iya teh awalina santri di dia. Mohon santri. Oh gitu, Masya Allah. Dari muka-mukanya Masya Allah, sabar. Sabar, Masya Allah. Santai, aku mah abdi teh sarut punten. Jamaahnya dia, Masya Allah. Doyan ngaji, kelihatan mukanya cerah. Sabar bagaimana ya? sabar dalam keadaan. Sabar dalam keadaan. Oh gitu. Kan ngaji di sini kan ya tadi pada dikasih. Sabar. Sabar. Suaminya kawin lagi. Suami kagak pulang sah. Kawin terus. Kecil harus sabar. Nah, laki sama gitu, saya nggak mau diduain. Dan mana suaminya? Saya nggak mau diduain. Ya. Itu suaminya mana? Sekarang jam berapa sekarang? Jam 11. Lanjut apa terus? Lanjut apa udah? Sebelum lanjut, kita doakan kepada Sohibul Hajah Ustadz Diki Sahamina. Didi. Ustadz Diki Masdi, namanya Masya Allah. Ustadz Diki Masdi. Sunda teh biasa diulang 2 kali ya. Supriyatna. Ya kan? Gitu. Ustadz Diki Masdi itu Ii. Mudah-mudahan ibu ya Ustadz Diki Masdi lahu dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rizkinya, anak cucunya menjadi anak yang soleha, rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, selamat dunia akhirat, dijauhkan daripada orang-orang yang zolim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Udah aja yuk. Udah jam 11. Ngapain? Dulu kan suami kagak ada. Ibarat makan bakso, sedikit kita nambah. Nambah tadi. Baksonya begono. Ini udahan boleh enggak? Udahan. Tambah lagi, ibu teh udah kilo kayak kilo. Barulah 1 bulan dirimu ditinggalkan, aku sudah katakan dicegam. Ya Allah, banyak godaan Ustaz. Hari ini temanya tentang sabar. Kenapa sabar? Rasul adalah orang yang paling sabar dengan akhlak. Kalau ibu ingin masuk surga, cepat. Bapak ingin masuk surga, cuma sabar. Saya meskipun sering di luar ceramah. Kemarin saya ceramah di Banten, Pak, di kampung sana, kampung sana ya, dengan ojek berubur. Tapi macet tuh, luar biasa sabar. Sini aja banyak ya. Astagfirullah. Dan kalau sudah sabar, apa yang Allah berikan kepada hambanya ketika masalah kesulitan, pasti Allah akan memberikan jalan kemudahan. Itulah janji Allah kepada hambanya, orang yang berakhlak kepada Allah dengan kesabaran. Ngurusin suami sah, buat ngurusin anak sah, mendidik anak sah. Kalau sudah sabar,
pasti ganjarannya sudah. Jadi ini lapor kan lapor Fi Rasulillahi uswatun. sungguh telah ada pada diri Rasul itu akhlak yang mulia yang hendaknya kita contoh Pak. Nih anak sebenarnya sering main gadget kan ya, sering main gadget, main handphone, main Mobile Legend, main apa lagi tuh, main TikTok. Bapak harus tegur Pak. Itu main TikTok. Iya makanya Bu, punya TikTok nggak? Nah, Asik. Dia punya rumah ya? Udah. Ya Allah nih. Oh ya Allah, siapa namanya? Shiva. Keren. Jangan lihat aplikasi. Kalau di TikTok kita kurangin jam kagak. @nayong official. Di like ya. Oh pinter. Pagi-pagi. udah di follow nih. Udah berarti dapat hadiah. Saya kemarin bagi-bagi yang selesai. Tanya, coba tanya. Yang paling suka sama TikToknya Umat Tenau, di lain nggak apa-apa. Ini sayang, bapak ibu masih ada? Yang mana ibu? Jangan ngomong dong. Udah mau berdiri, mau berdiri. Oh iya. Ponakannya dia itu. Ibu bapak masih ada? Punten, kelas berapa? Kelas 1 apa? Adik. Oh SMP, cantik banget. Oh gitu. Mau pesen boleh? Ibu masih ada? Yang mana emaknya? Nggak di sini. Ya, kalau doyan aja. Punya nggak ada kerja kali. Pesen rumah. Kalau ibu marah, ibu galak, ibu ngomel, jangan dijawab. Karena mata ibu suka ngomel. Jadi mau nangis ya. Nih, neneknya tuh. Jangan membantah sama orang tua, jangan marah sama ibu. Ya, sekesel apapun, semarah apapun, segede-gedenya apa itu lagi. Jangan harus rembok sama ibu, jangan marah. Karena kalau ibu udah nggak ada, kayak rumah, ibu nggak bisa ibu. Sayangin ibu. Sayangin. Iya. Bagaimana doanya sama ibu? Rumah, Rabbayani, pesan rumah. Ibu gak akan menjorokin anaknya kalau bangun. Ibu marah itu sudah baik. Saya ini belajar yang benar, sekolah yang benar. Karena enak kalau punya rumah. Ini hadiah. Dan tidak sudah follow Nayong official. Tepuk tangan dong. Iya, sama pakai jadinya melo itu ibu. Hatinya lembut. Umat jaga hatinya Hello Kitty. Mulutnya doang. Iya. Jadi kita orang tua. Hatinya halus kayak kerupuk. Kasih mana di bayinya? Yang merah dong, jangan yang biru. Oh, Kedua banget. saya anak yatim ada di sini. Ada anak yatim? Angkat tangan. Sini. Angkat tangan. Sini. Angkat tangan sini. Kasih itu atas. Satiti mana Satiti? Janda dong, janda. Satiti mana? Janda. Banyak ustaznya, janda apa banyak? Janda apa banyak? Janda gimana bikin anak yatim? Di sini banyak jaga muda. Jaga muda mau saya bina. Benar. Kalau wanita saya di rumah kalau berkata gua. Janda muda mesti dibimbing. Kalau sudah dibina dibimbing. Terus itu dibini. Ayo, mana Ada nanti? tua tuh janda muda. Janda muda tapi janda laki-laki ya. Hadiah
Dua orang mana? Tinggal anak suaminya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Sekarang yang jaga satu orang, kita dua orang lebih ke depan. Yang merasa jendes, jendong, janda, kayak naik ke atas. Ayo, Yang tadi dibilang maksudnya yang merasa janda, yang merasa janda. yang merasa janda, yang merasa janda, mana yang merasa janda? 200 ribu, 200 ribu. 200 ribu. Yang merasa janda, yang merasa janda. Merasa janda. Ibu namanya Saha. Ya. Umurnya berapa? Umurnya berapa? Kemudian itu ibu. 17 tahun. 17 tahun. Berdiri saya, punten. Di sini teh makanannya masih asli, punten. Ibu tiap hari teh makannya ngetik di kebun. Enggak, biasanya kan orang sini kan makannya daun-daunan gitu ya. Daun mede dimakan tuh. Daun mede yang di kuburan. Namanya no? Makan daging tuh, makan daging tuh. Iri. Di sana masih rumah kamu 7 bulan. Makan daging. Saza, kalau di sana Bu, di kampung Citayam, bukan kampung sini, emak semua makan daging itu kalau orang meninggal doang. Innalillah, alhamdulillah, makan daging. Ya, Jadi daging ayam ikan asin sama. Wah, ini resepnya nih, Masya Allah. Berarti ciri-ciri orang yang nerimo, yang syukur dan sabar. Itu hasil syukur wa sabar, umurnya panjang. Karena susah nyengir, seneng nyengir, nyengir. Ibu umurnya berapa? Masya Allah. Hebat. saya makannya boleh. Boleh. Wajib. Oh, ini untuk enak. Cita-citanya mau jadi apa? Apa mau jadi dokter? Apa mau jadi pramugari? Bener aja loh. Gue masih ada orang kerja. Sekarang sekolah kelas berapa? Hah? 4 SD. 4 SD katanya. Sama aja boleh ya mama. Ya. Usia berapa pun suami dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia maksudnya usia berapa tahun suami dipanggil? 80 tahun. Kalau tadi Umi umur berapa? Berarti beda 9 tahun. Sekarang Umi, Assalamualaikum. Kayak ini ya, kayak Pak Anas. Ustazah, kata Rasul hasadu mati bena sitin wasadaqah. Hasadu itu artinya panen. Panennya umatku paling banyak umurnya 60 sampai 70 tahun. Sekarang bonus nih luar biasa. Bonus berarti yang 60 sisa tinggal siap-siap loh. Berarti kalau yang umurnya 59 tahun 11 bulan kurang 23 hari, kalau dia makan jangan diharu-haru, jangan di jaror apa itu? Jadoruin. Iya, Begitu. jangan dihalangin masuknya, jangan dimakan banyak. Jangan dilarang-larang bodoh. Berarti dia berapa hari lagi jadi mampu. Maaf ya.
Ya. Nah, ini kan cerita tentang akhlak Nabi. Kalau kita sebagai orang yang beriman umatnya Nabi meneladani akhlaknya Nabi. Sholat 5 waktu akhlak Nabi, baca Quran akhlak Nabi, sedekah akhlak Nabi, cinta satu sama lain bagian daripada akhlak Nabi. Ini sering berantem nggak berdua? Kali ini kayak yang di TikTok tuh lagi viral di bulan. Ya, boleh saya satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Hafal Quran. Yasin wal Qur'anul Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Al-Azizir Rahim. Lidunzir qawman ma unzir aba'uhum fahum ghafilun. Qad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Emang apa sih langsung? Ibu punten ya, punten masih ini itemsnya doain dia bisa ngasih lebih. Berarti kalau bisa ngasih lagi udah panggilan. Nanti sampai di luar ya, balikin ke saya. Balikin ke saya. Yang lupa itu saya cari yang enggak satu aja di atas. Laki boleh? Di atas sini. Laki kadir punten satu orang ayo gerak cepat cepetan sini saya Ya, selesai. Ini anak siapa sih? Assalamualaikum. Ada orang di rumah. Bukain pintunya dong. Ada nasi nggak? Ambilkan bawah. Gimana kalau begitu? Kelas berapa? 4. Cita-citanya menjadi apa saja? Mudah-mudahan polisi yang beriman kepada Allah, polisi yang berakhlakul karim. Kenapa mau jadi polisi? Biar datang ibu. Karena intonasinya yang jelas kalau menjadi polisi. Kenapa mau jadi polisi? Berkayalah. Oh, mau nangkep orang-orang jahat. Sudah, ya udah. Bapak masih ada? Ada bapak di sini. Bapaknya belum lagi. Ibu masih ada? Ada nggak? Nah, sekarang kalau tadi cita-citanya menjadi polisi Ustaz, tapi kalau saya laki-laki yang udah bersuami punya anak cita-cita juga menjadi polisi. Apa Pak? Putar otak ya situasi. Polisi, putar otak lihat situasi. Pikirin sendiri. Ustaz mau tanya, boleh? Tahu tadi yang siapa tadi di sini Pak RT sini siapa namanya?
Ngerti? Yani. Nama istri siapa? Istrinya siapa namanya? Istri Pak RT. Oh, ini nggak tahu. Berarti nggak kenal ya? Ya sekarang nih, yang ceramah Ustazah siapa namanya? Ustazah. Ya udah, sekarang guru ngaji kamu. Ustazah Hani, doain ya udah cepet kawin ya. Jangan udah 4 tahun ya doain ya Pasua yang bilang banyak duit. Ya udah, Ustaz boleh sekali lagi terakhir. Siapakah nama ayah Rasulullah? Abdul. Siapakah nama ibunya Rasulullah? Kalau begitu dapat duit 50. Jadi begini. Bapaknya Abdullah siapa? Bapaknya Abdullah, Fadullah. Jadi Ustazah, kita ini harus kalau cinta kepada Rasul, cinta kepada Nabi, maka hendaknya hafal dengan nama-nama keluarganya Rasul. Coba sebutkan tadi kan nama-nama Ya. keluarga Rasul. Sebutkan 21 nasab. Ayo, ada yang hafal nggak? Santri. Boleh nggak apa? Ya, Muhammad bin Abdul bin Abdul bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Il bin Mudar bin Nizar bin Mu'ad bin Adnan bin Adad bin Humaisa bin Salaman bin Iwad bin Baz bin Nashid bin Hiza bin Buldas bin Yadaf bin Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Terus sampai ke Nabi Kalau begitu Ustazahnya bin dapat duit. Nah, mama punya 10 lembar, enggak aku mah. Buat Ustazah di orang dulu. Mama maunya 10 lembar, enggak yang merah. Enggak mau yang biru. Saya kasih nggak mau aja. Jadi Ya bener. harus tarik ke Ustazah, Mbak cantik, pintar, hafal dengan nasabnya Rasul. Telepon rumah. Jangan. Ya. Ya, dua, enggak ukur dijawab. Oh, dia fotoin tuh. Datang pulang kita bunga ya. Ya, 50 itu yang tadi di apa? Yang benar. Jadi kita ini Enggak bohong loh. Ya udah kalau begitu ntar di depan. stop. Oh gitu aja Bu. Saya cuma terakhir dan nanti bisa berusaha. Enggak, oke aja lanjut. Kita ini adalah kita sholawat dulu. Oke. Sholawat asyik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashfi zalimin zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashfi zalimin zalimin. Wah.
saya punya tante. Kalau nyanyi lagu nasyid itu sedih. Gitu. Iya, sedih dia. Contohnya. Karena suami nggak pulang. Banyakin baca sholat, biar rumah adem, anak gampang pulang, suami gampang pulang, rezeki banyak. Sholat kita belum tentu dijamin masuk surganya Allah. Sedekah kita belum tentu dijamin masuk surganya Allah. Baca Quran kita belum dijamin bisa masuk dan menghantarkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bu? Sholat itu bisa menghantarkan syafaat Rasul. Nyai, siapa umatku? Man shalla alayya Yang terakhir. salatan sallallahu alaihi tadi udah asyok. Barang siapa yang berselawat kepadaku kata Rasulullah, maka akan mendapatkan 10 kebaikan. Sholat itu. Jadi ibu berselawat, satu selawat akan mendapatkan ganjaran 10 kebaikan. Mudah-mudahan sholat kita wasilah asbab kita ilah. Amin. Wasilah. Amin. Siapa yang ingin dekat dengan Allah, carilah wasilah, bisa dengan anak-anak yatim, bisa dengan baca Quran, Amin. dengan mustaqim cinta dengan ulama. Amin. Tapi insya Allah bisa menghantarkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ini termasuk Allah. Bu, tadi kan Pak Ustadz ini udah habis sedekah. Kita doain ya lahu. Dia bisa gigi. Udah sepuluh. Mudah-mudahan rezekinya tambah banyak, usahanya lancar, dipanjangkan umurnya, kesehatan badannya, luaskan rezekinya, rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah, selamat dunia akhirat, berkah dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi rasa-rasanya udah cukup. Walaupun enak, kalau kepanjangan rasanya kurang enak gitu. Sedang-sedang aja. Pak Kiai mohon ditutup, doakan orang yang sudah hadir pada hari ini, kita aminkan. Ayo, tutup aja deh, Ibu. Udah teh, nanti kalau ada cara boleh di. Udah siang, ya zolim kelamaan. Udah lebih dari 1 jam kan? Iya. Oke, kita tutup acara hari ini. Silakan Pak Kiai. Kita angkat kedua tangan kita. Amin. Kita minta kepada Allah segala urusan kita. Amin. Biar kita apapun yang kita cita-citakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita kepada Allah ada pun kita dipenuhi rahmat Allah, dan kita minta istiqomahkan iman Islam kita. Amin. Kita minta kepada Allah agar anak-anak kita anak yang sholat anak yang berilmu dan berakhlak karimah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan da'imin, hamdan dafi'in, wa rabbana alhamdulillah min majid jalali al-hamd subhanahu anta alhamdulillah hatta ta'awwa alhamdulillah wa lakal hamdu wa'taraka Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina wa hamna wa haqqil amrika wa nasibara wa jami'il muslimina wal muslimat. Amin. Allahumma lakal hamdu syukra wa Amin. Amin. Allahumma ya sayyidi wa ya mutaqibbati wa ya musafir sahi sahim alaina umurana wa kulli maqasidana wa Allahumma sallallahu tashaqqu al-hawli wa asfa'atika wa kullana bi jannati wa bi yaqina bi hawli alaina wa sahibati ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم حط بقاء استقامة وعلينا بالمدانة في الحال والمدينة سميع الدعاء. ربنا تقبل منا ركوعنا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتشهد وتهدينا وتحميد يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا اماما رب اجعلنا مقيم الصلاة والذريات ربنا وتقبل الدعاء.
semuanya bareng-bareng doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Satu detik kita minta kepada Allah. Ya Allah, berikan ya Allah sahibul bagi sekian banyak Amin. yang berkah tidak bisa melihat akan Rasulullah SAW. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, maafkan kesalahan kami, ya Allah, jadikan pada kami yang sakit atau warahmah. Ya Allah, ya Rabbi, ketika nanti kami engkau matikannya, wafafatkan kami dan husnul khatimah. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مدرك يغفر ويرحم اللهم يا دافع البلاء يا الله اللهم يا دافع البلاء يا رحمن اللهم يا دافع البلاء يا رحيم اللهم يا عليم بحالي وفوق فهالي فاغنيني بالمال الكثير والعلم الغزير من أي أسباب إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Al-Fajir Umar Hanifah Nayol wa Ustaz, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum